Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama kembali dalam kegiatan kajian bareng keislaman yang dipersembahkan oleh GPK Madrasah Berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh terimanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang tunduk dan patuh terhadap ajarannya sampai yaumul akhir. Perkenalkan, nama saya Agus Barka dari Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah di Garut untuk memandu kegiatan kajian bareng keislaman ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kegiatan ini diberikan kelancaran sampai nanti akhir. Juga saya izinkan untuk menyapa pada hadirin jamaah kajian keislaman. Yang pertama kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia, baik itu di pusat, di provinsi maupun di daerah. Juga kepada seluruh jamaah kajian yang sudah hadir pada kesempatan ini. Juga terlupa kepada penanggung jawab Bu Lutfi, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Juga yang tidak kalah terpentingnya untuk saat ini, alhamdulillah sudah di depan kita ada Bapak Haji Diki Hermawan Shum MA sebagai narasumber pada kajian pagi. Selamat pagi Pak Haji Diki. Ya, selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada kajian kali ini kita diberikan kelancaran. Untuk mengawali kegiatan ini, tapi sebelumnya mohon maaf, saya informasikan terlebih dahulu bahwa untuk kegiatan ini ada hal yang perlu saya sampaikan berkenaan mengenai penggalangan dana ya, Ustaz Nasikin ya. Penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang berada di Jawa Timur, erupsi Semeru. Mudah-mudahan ini nanti diharapkan kita semua bisa memberikan informasi kepada saudara-saudara kita bahwasanya kita akan adakan penggalangan dana yang mempunyai kelebihan dari rezekinya, dipersilakan untuk bisa memberikan bagian dari mengawali dari kajian bareng ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mohon maaf Ustadz Diki, saya akan membacakan dulu CV dari Ustadz. Mohon maaf jika salah saya membacakan. Nama narasumber pada pagi ini yaitu Bapak Haji Diki Hermawan Shum MA. Tempat tanggal beliau yaitu di Serang, tanggal 27 Oktober 1980. Alamat beliau di Kompleks Warnasari, PWA 106B, nomor 14, RT 0206, Cilegon, Banten. Selanjutnya riwayat pendidikan beliau diawali dari SDNI, MTS Asidikiyah Jakarta, MA Asidikiyah Jakarta, kakak satunya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S2-nya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk saat ini beliau diamanahi pengalaman tugas beliau yaitu guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Cilegon sampai sekarang. Pengalaman beliau banyak mengisi pematerian kajian keislaman dan juga membuat rubrik besar.
Itu mungkin CV dari narasumber pada pagi ini. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ustadz Diki, kira-kira sekitar 40 menit ke depan ini bisa mengisi kajian bareng ini. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana sadiqan nabiyya wa rasula wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian juga kepada para panitia kajian keislaman GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga teman-teman dan semuanya yang hadir dalam kajian keislaman ini. Yang pertama adalah mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya di pagi hari yang insya Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari ini. Jadi di antara rasa syukur kita adalah pertama, ketika kita bisa bangun lebih awal, melaksanakan aktivitas diantaranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan kemudian dengan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Kemudian alhamdulillah kita juga bersyukur setelah subuh ini ada kegiatan yang amat sangat bermanfaat, yaitu adanya kajian keislaman yang diselenggarakan oleh GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi syiar yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi umat dan juga terutama adalah kita semuanya. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua kita yang selalu banyak kita harus mencontoh dan menjadi contoh. Ketika kita mencontoh beliau, kita pun harus menjadi contoh untuk umat, untuk bagi guru ya tentunya adalah bagi keluarganya dan juga bagi anak didiknya. Dan inilah yang terpenting dari apa yang menjadi amanah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kajian keislaman ini, insya Allah saya akan menyampaikan terkait tentang menjadi orang yang beruntung. Ya, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan tema ini, tapi ingin saya sedikit ulas saja, ya mungkin dengan versi saya. Gitu. Ya mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, para panitia, teman-teman di GTK Kajian Keislaman ini, ya, menjadi termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, bagi para pemirsa, ya, juga insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung itu? Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita renungi salah satu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana nanti Allah akan menanyakan kepada kita semuanya tentang 4 hal yang tentunya harus kita persiapkannya bukan nanti, tapi sekarang. Jadi kalau nanti itu berarti di hari akhirat, ya. Berarti persiapannya adalah ya di dunia ini. Karena kalau di dalam Quran surat Ad-Duha itu walal akhiratu khairul laka minal ula.
hari akhirat itu lebih baik dari yang pertama. Maksudnya adalah di dunia ini. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan yang lebih utama di hari akhirat itu persiapannya untuk menyiapkan, persiapannya adalah di dunia ini. Nah, apa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah SAW? Yang pertama adalah waqala Rasulullah SAW, la tazulu qadama abda la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rasulullah SAW ya tidak akan bergeser ya kedua telapak kaki seseorang hamba nanti pada hari kiamat, ya, sehingga kemudian ia ditanya hatta yus'al, sehingga dia ditanya yang pertama apa, an umrihi, dari umurnya, ya. Jadi umur itu untuk apa ia kemudian habiskan umurnya, ya. Silakan next, Pak. Ya. Coba kalau kita lihat bahwa hidup di dunia ini sangat singkat, ya, dari garis waktu sebelum lahir, kemudian ketika kematian sangat-sangat singkat, ya, sehingga perbandingannya adalah kalau satu harinya di akhirat itu adalah 1000 tahunnya di dunia. Kalau kita punya kehidupan di dunia ini umurnya 62,5 tahun, berarti apa? Ya, berarti hanya 1,5 jam saja, 1,5 jam saja. Ya. Jadi perbandingan satu hari di akhirat 50.000 tahun di dunia. Kalau umurnya orang 70 tahun, berarti apa? Hanya punya waktunya 2 menit 1 detik, Masya Allah. Ya, kalau bahasa Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan nikmat dari Tuhanmu mana yang engkau dustakan lagi, gitu kan. 2 menit, bayangkan. Itu umur 70 tahun bahasanya. Ya, artinya apa? Ya, artinya menentukan nanti, waktu tersebut akan menentukan kita, nasib kita semuanya di akhirat. Apakah kita ini akan bahagia selama-lamanya atau sebaliknya akan menderita selama-lamanya. Tergantung apa? Satu, umur yang kita habiskan di dunia ini untuk apa? Ya, jadi pertanyaan umur itu kita nggak tahu. Ya, bahkan orang ya perkara usia, ya, orang yang sudah misalnya lanjut usia di umur 80 bahkan lebih dari 100, Allah berikan umurnya panjang. Ya, tapi apakah kemudian umur itu dipergunakan untuk amal yang soleh, ya, amal yang soleh ataupun amal yang toleh, gitu kan? Amal yang tidak baik, toleh itu. Kalau amal yang soleh yang tentunya yang Allah ridhoi, yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat, seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kemarin kita ambil contoh lah, contoh kemarin itu kan ada viral dan juga diberitakan di televisi, putra ataupun dari Ustadz Arifin Ilham, ya, Amir Azikra, itu di usia sangat muda itu, ya. Tapi kehendak Allah, ya, qadarullah. Ketika Allah kemudian mengambil atau mewafatkan di usia seperti itu, ya, berarti mau tidak mau ya kita pun juga harus siap. Jadi jangan sampai kemudian di usia ataupun di umur yang kalau di dunia ini sangat-sangat singkat, tapi kemudian kita tidak pergunakan waktu atau umur kita itu dengan kebaikan-kebaikan, yang tentunya kebaikan itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan iman dan Islam, seperti itu. Sehingga manusia satu jangan sampai menyesal. Ya. Manusia yang paling berat penyesalannya ya tidak lain adalah ya orang-orang yang berbeda akidah dengan kita, ataupun misalnya mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Berikutnya adalah manusia yang berat penyesalannya juga adalah muslim yang ringan timbangan kebaikannya. Masya Allah, kalau kita ditimbang nanti di alam mizan sana itu, ya,
Jangan sampai kemudian yang lebih berat itu adalah amal buruknya. Jangan sampai amal buruknya. Tapi timbangan kebaikan itu harus lebih berat. Ya, semua manusia nanti prosesnya kan seperti itu. Ya, dikumpulkan dan semuanya akan ditimbang. Hanya saja timbangan itu apakah timbangan yang lebih berat baiknya atau buruknya. Dan yang ketiga adalah manusia yang ringan penyesalannya. Kalau ketika melewati jembatan Sirat, ya lebih lama dibanding yang lain ada, ya ada yang secepat kilat, ada yang merangkak dan seterusnya. Itu tergantung dari amalannya. Ya. Sehingga apa? Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang ketika menggunakan umurnya untuk ibadah kepada Allah, dan jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Ya apa itu? Pahala yang berlipat-lipat, surga, yang tentunya juga kita bisa melihat Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan yang amat sangat besar. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Qari'ah itu. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Ya. Jadi apa? Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya itu, mereka berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Ya, coba bagaimana tidak senang ketika berat timbangannya, ya, bahwa itulah jerih payah yang dia lakukan selama di dunia. Ya, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Ketika dia sudah berlelah-lelah untuk lillah, ya istilahnya berlelah-lelahnya lillah, berlelah-lelahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantas, ya, maka harus bisa memantaskan diri, termasuk kita juga harus bisa memantaskan diri agar apa nanti? Agar timbangan kita, timbangan kebaikannya adalah kebaikan yang nanti menjadi berat seperti itu. Senang nanti. Dan adapun orang yang timbangannya ringan kebaikannya, maka apa? Narun hamia. Ada neraka, narun ya, ada neraka awiyah seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ya kan? Itu baru perkara umur aja. Itu baru perkara umur. Ya silakan. Itu baru perkara umur. Bagaimana dengan ilmu? Nah, apalagi kita semua di sini bukan adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas ilmu, ya, kapasitas ilmu, ya. Wa an ilmihi fi ma fa'ala. Ilmunya yang kita peroleh untuk membangga-banggakan, untuk menyombongkan, atau sebaliknya. Ya. Kalau ilmu tidak didasari dengan iman, tidak didasari dengan akidah, bahkan menyandarkannya juga, mengawalinya juga dengan adab, ya, dengan akhlak, maka tidak ada manfaatnya. Tapi ketika ilmu itu dihiasi, ya, dengan pondasinya adalah keimanan, dengan akidah, ya, dan juga seseorang itu yang berilmu itu adalah disertai dengan adab ataupun akhlak, maka itu termasuk orang-orang yang mulia, orang-orang yang akan orang yang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, ya, yang mulia di sisi Allah, dan tidak akan menyesal orang-orang seperti itu. Nah, beda halnya ketika orang yang kita dia jenjang pendidikannya dengan dia belajar dan terus belajar. Tapi ketika minim akhlaknya, minimalis lah bahasanya, akhlaknya, ilmunya jibun dalam artian dengan gelar pendidikannya di depan maupun di belakangnya itu berentet seperti itu. Tapi tidak sedikit orang-orang yang akhirnya dengan ilmunya itu, ya, akhirnya apa? Jadi fasad, jadi rusak. Ya. Mungkin kita bisa melihat betapa banyak ada beberapa orang-orang yang akhirnya dia harus terjerat dalam beberapa kasus. Entah itu kasus masalah korupsi kah, atau kasus-kasus yang lain yang menimpa dirinya. Yang sesungguhnya adalah mereka ini orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Tapi kenapa? Satu, akidah.
ya, iman, kemudian akhlaknya. Oleh karena itu ilmu yang diperoleh ya harus bisa bermanfaat, ya, dan juga ilmu yang diperoleh pun juga harus menjadi tolak ukurnya itu adalah dari akidah yang benar, akidah Islam, seperti itu. Sehingga itulah orang-orang nanti jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadilah orang-orang yang beruntung, memenuhi hidupnya dengan amal soleh, termasuk al-ilmu yuntafa'u bihi, itu ilmu yang manfaat, ya, dan juga beramal dengan amal pahalanya yang berat dan berlipat ganda. Berikutnya ada beramal dengan amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya, guru sudah pasti kalau dia ikhlas, ya, dengan ilmunya, dengan ruh ilmunya juga, ya, dengan ruh jiwa dan juga kepribadiannya yang disampaikan kepada peserta didiknya, anak-anaknya, itu akan terus mengalir pahala yang didapatkan dari seorang guru. Ya, kuncinya adalah ikhlas. Ya, kuncinya adalah ikhlas. Keikhlasan seorang guru itu akan berpengaruh nanti. Ya, meskipun pada saat kita prosesnya mendidik anak-anak itu terkadang mungkin kita akan melihat dengan berbagai macam perbedaan anak-anak, ada yang kurang, ada yang seterusnya lah. Tapi jangan kemudian kita memvonis mereka. Ya, tetapi itu jadikan sebagai ladang amal buat kita semuanya dengan ilmu yang kita miliki. Satu adalah dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena tidak semuanya kemudian harus kita pukul rata. Satu kelas anaknya mahir semua, misalnya, pintar semua, dapat menyerap semua, dapat paham dan seterusnya. Enggak bisa begitu. Tapi tantangan yang luar biasa bagi guru itu adalah ketika berhadapan dengan siswa yang kurang tadi. Kita tidak mengatakan dia adalah bodoh. Mungkin belum menemukan guru yang tepat saja kalau ada bahasa seperti itu. Ketika kita menemukan ada siswa, ada anak didik yang kurang, mungkin dia belum bisa menemukan, belum mendapatkan guru yang tepat saja. Nah, guru yang tepat itu siapa? Itu tadi, guru yang selalu ikhlas, ya, sabar menghadapinya, dan selalu mengedukasinya bukan hanya knowledge-nya saja, pengetahuannya saja, tetapi ruh, ya, ruh dalam dirinya, ruh akhlaknya, kemudian juga ruh dalam kepribadiannya. Itulah yang terpenting. Bisa jadi hari ini mereka nilainya kurang. Kalau angka itu kan ya seperti itulah, bisa dibuat angka itu. Mau nilainya berapa dan seterusnya bisa dibuat itu. Ya. Tetapi kita tidak tahu nanti nilainya anak tersebut di kemudian hari, dalam artian nilai itu secara bukan hitungan angka nilai itu, tetapi membentuk jiwanya yang sudah ditempa dari awal oleh guru yang ikhlas tadi dengan sabar. Siapa sangka nanti di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang manfaat, orang-orang yang berguna, orang-orang yang tentunya juga beruntung, dan mereka, ya, kita akan mendapatkan cipratan. Kalaupun udah sudah nggak ada, maka apa? Dari amal kita itu, dari kita mengajar dengan ikhlas, dengan ilmu yang kita sampaikan, dengan ruh spirit yang kita sampaikan kepada mereka juga, itu akan menjadi ladang buat kita semuanya, mengalir terus pahalanya. Seperti itu. Berikutnya. Ya. Memenuhi hidup dengan amal soleh. Ya, lanjut. Ya. Lantas bagaimana kemudian memenuhi hidup dengan amal soleh tadi? Ya, selain dengan umur kita gunakan untuk apa? Banyaknya selama akil balik tentunya, ya. Ya, selama akil balik sampai sekarang ini banyak-banyaklah kita bermuhasabah gitu ya. Banyak-banyaklah kita menghitung-hitung diri kita ini. Ya. Kalau syukur-syukur yang lebih banyak itu adalah ketika yang keburukannya ataupun yang mungkin kita banyak bermaksiat kepada Allah, lantas kemudian kita bertobat dan kita tidak mengulangi lagi dan kita tutup dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang soleh, itu ibarat kata adalah seperti kita membuka lembaran baru, ya. Walaupun amal-amal yang dulu pernah kita lakukan yang baik itu, ya insya Allah mudah-mudahan tidak dihapus, ya. Tapi ibaratnya aja seperti aja kita buka lembaran baru itu dengan
amal-amal yang soleh. Selanjutnya. Oke. Semakin dekat, semakin giat. Ya. Artinya adalah apa? Ya. Semakin hari, semakin dekat kita dengan waktu kematian, semakin dekat dengan waktu kematian, mestinya kita juga semakin giat beribadah. Ya. Tidak jarang orang yang ketika menghabiskan waktunya itu dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Menurut dia manfaat, tapi manfaat itu ada standarnya. Ya. Ada istilahnya maqayisnya, ada standar, ada nilainya kriteria. Dan standar nilai manfaat itu adalah tentunya satu, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Yang kedua, ya manfaat itu juga harus dilandaskan dengan ikhlas. Ya, karena orang yang nggak ikhlas menebarkan manfaat juga percuma, tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya itu, ketika waktu itu semakin dekat, tentunya waktu yang semakin dekat itu adalah dengan waktu kematian, maka apa yang harus disiapkan, maka apa yang harus diperlukan bagi seorang hamba untuk menyiapkan dengan waktu yang dekat itu. Ya. Waktu dekat itu adalah kematian. Tidak lain adalah semakin giat beribadah. Ibadah yang mahdoh, sholat, misalnya yang 5 waktu, ya, kemudian juga ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang mustahab, yang nawafil, yang sunah-sunah yang itu juga tidak pernah alpa istilahnya. Karena bagi sebagian orang ini kan akan memahaminya yang sunnah itu adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, dan itu dalam pendekatan kaidah usulnya betul pengertian seperti itu. Tapi dalam pendekatan bagaimana seseorang, pendekatan tasawuf lah istilahnya, pendekatan bagaimana thariqah seseorang yang memahami tentang sunnah itu, ya, bahwa ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kemudian ketika dia tinggalkan akan merugi. Gimana kita ini akan diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad ketika yang sunnahnya aja kita ogah-ogahan, kita enggan untuk menjalani sunnahnya. Gimana kita ini mau mendapatkan keutamaan dalam ibadah kita kalau kita saja masih meninggalkan perkara yang sunnah. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita harus sampaikan juga kepada, ya, terutama bagi guru-guru kepada anak didik kita. Ya, satu, ibadah kepada Allah itu bukan hanya sekedar perkara wajibnya saja. Ya, wajib ya harus, ya, wajib kudu, jangan sampai enggak. Ya, sampai mulai dari kita perkara-perkara yang sunnah itu adalah mulai dari kita bangun tidur, ya, mulai dari kita melek sampai kita merem bahasanya, mulai dari bangun tidur sampai kita mulai tidur lagi. Itu ada semua perkara yang sunnah yang akan mendapatkan pahala. Rugi kita kalau kemudian nggak lakukan itu. Ya, bangun tidur, doa, kan gitu. Terus setelah itu kemudian kita ke kamar mandi, mau masuk kamar mandi, doa lagi. Ya kan? Keluar kamar mandi, doa lagi. Ya. Kemudian kita sholat. Sehari-harinya kita luar biasa. Itu bukan perkara wajib. Tapi itu adalah perkara sunnah, perkara yang memang benar-benar diajarkan, ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya harus, ya, menjadi umat yang diakui gitu loh. Jangan sampai kita ini nggak diakui Nabi. Ya, seperti itu. Penuhi dengan yang wajib, tambahi dengan yang sunnah, sekali-sekali dengan yang mubah. Nah, yang terpenting adalah apa? Jauhi yang makruh, tinggalkan yang haram. Jelas, ya. Kita dalam beragama, terutama agama kita Islam, ini adalah jangan sampai kita ini lebih banyak kemungkaran yang kita lakukan, kemaksiatan yang lakukan, ya, sehingga yang ma'rufnya justru sedikit. Seperti halnya manusia yang setengah hijrah, mengerjakan perintahnya setengah, mengerjakan larangannya setengah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man haitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum." Ya, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semua kalian, seperti itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi perkara-perkara inilah yang kemudian yang harus kita bisa lakukan, ya, untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung bukan hanya di dunia, akan tetapi kita akan menjadi beruntung di akhirat. Orang yang beruntung di dunia itu tentunya banyak sekali yang akan dia dapatkan. Keberkahan dalam hidupnya, keberkahan umurnya, keberkahan dalam rezekinya, keberkahan keluarganya, ya. Dan kalau di akhirat yang dia dapatkan keberuntungan itu tidak lain adalah, ya, yang paling besar di sisi Allah itu bukan hanya sekedar surganya, ya. Allah memang menjadikan surga neraka, tapi surga itu adalah sebagai tempat yang kemudian orang-orang yang beriman dulu melakukan amal soleh, dan tempat itu menjadi tempat yang nikmat, ya. Ya, cuman memetik saja lah istilahnya. Ya, tempat yang diambil kenikmatannya yang kita tidak melakukan apapun nanti di sana, karena sudah kita lakukan berlelah-lelahnya di dunia. Dan yang terpenting adalah keberuntungan kita itu bisa bertemu dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah berpaling dari kita, dari seorang hamba yang selama mungkin amalnya dia lakukan, tapi mungkin dari perkara amal yang dia lakukan itu mungkin Allah masih belum ridho. Sehingga dari setiap amal yang kita lakukan itu adalah cari ridhonya. Kalau Allah sudah ridho, berarti nanti kita akan dipertemukan oleh Allah, bisa melihat seperti apa Allah itu. Ya. Nah, itu kan nanti di kehidupan, ya, akhirat nanti seperti itu. Hadirin wakumullah, membiasakan ibadah hingga ajal tiba, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Nah, orang juga terkadang dalam hidupnya itu wafatnya seseorang, kalau wafatnya seseorang dalam keadaan maksiat, bisa jadi Allah wafat ketika seseorang itu terbiasa dengan kehidupannya maksiat, bisa jadi Allah mewafatkannya dalam keadaan maksiat. Ya. Tapi ketika seseorang kemudian juga terbiasa dengan yang makruf, amal yang soleh, dan dia bukan hanya sekedar soleh untuk dirinya sendiri, akan tetapi kemudian dia menjadi orang yang muslih, orang yang kemudian menebar kemanfaatan, menebar kesolehan untuk orang lain juga. Nah, maka juga ketika Allah wafatkan bisa juga, apakah dalam keadaan sholat, apakah dalam keadaan dia sedang tablik, menyampaikan, berceramah, apakah sedang mengajar bagi seorang guru misalnya, dan lain sebagainya. Dan juga nanti ketika dibangkitkan, ya nanti juga akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggal seperti itu. Imam Al-Munawi juga mengatakan, yaitu meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani. Nah, dan ia bangkitkan di atas tersebut. Oke. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita ini termasuk orang-orang yang menyepelekan amal. Ya. Ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, mohon maaf, dalam sabda Rasulullah SAW, ya, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Ya, jauhilah api neraka. Ya. Kalau istilah jauhilah api neraka itu ya berarti apa maksudnya? Ya tadi yang dilarang oleh Allah, Berarti apa yang dilarang oleh Allah? Kemaksiatan, kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita, ya. Baik itu dalam skala kecil maupun skala besar. Oke, kalau dalam skala besar mungkin kita sudah mafhum semuanya. Ya, kalau dalam skala besar itu kalau memang harus dengan kekuasaan, ya kekuasaan dalam artian orang yang berkuasa saat itu untuk bisa merubah kemungkaran itu. Supaya apa? Jangan sampai begini. Jangan sampai ketika ada kemungkaran yang besar, kemaksiatan yang besar,
orang yang berkuasa pada saat itu diam saja. Ataupun orang kita seperti kita yang tahu, yang alim, bahkan ada ulama di dalamnya, tapi ada kemungkaran di mana-mana, diam, ya maka akan kecipratan dosanya. Dan bisa jadi bukan hanya sekedar dosa, ada kemungkaran, ada kemaksiatan, bisa jadi Allah akan menimpakan bala ataupun musibah, bencana. Ya, kan tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang berbuat kemungkaran, tetapi juga akan menimpa kepada orang-orang yang diam 1000 bahasa, tidak mencegah kemungkaran itu. Nah, lebih-lebih juga kepada orang yang di sini yang berilmu, seterusnya. Kemudian adalah bagaimana kita ini ya tadi kalau istilahnya tidak menyepelekan amal itu, meskipun istilahnya hanya tamrotin. Ya. Jadi kalau Al-Quran, bahasa Al-Quran juga bahasa gini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang siapa yang melakukan amal yang soleh, maka dia pun akan mendapatkan balasan seperti zarrah gitu. Ya, kebaikan sebesar biji sawi lah dalam bahasanya, seperti itu. Meskipun kebaikannya hanya sedikit, tapi akan dibalas juga. Begitu juga sebaliknya kalau yang dia lakukan adalah dengan ketidaktaatan ataupun syariat-syariat yang dilanggar, ya maka balasannya pun juga sama, meskipun itu kecil sedikit, sama. Rasulullah SAW ya bersabda, ya, man qala subhanallah wa bihamdi urisat lahu nakhlatun fil jannah. Ya, di antaranya orang yang kemudian untuk mendapatkan surga dan mendapatkan tanaman surga, di antaranya adalah barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan memujinya, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Masya Allah, subhanallah, ya. Ya. Kita biasanya kalau sebelum subuh atau sesudah subuh itu wirid kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu begitu luar biasanya itu. Ya, timbangannya nanti akan juga memberatkan. Subhanallah, 2 kalimat itu, kalimatani ya khafifatani ya bilisan, sakilatani bil lisan. Itu kan luar biasa. Ya, 2 kalimat yang Rasulullah SAW ajarkan yang dia akan memberatkan dan akan menjadi menjadi buah kenikmatan kita nanti di surga, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, inilah juga yang kemudian tidur pun kita itu harus jadi ibadah. Ya, orang yang tidur hanya sekedar tidur, melepas lelah, melepas ngantuk, melepas rasa penat dan seterusnya, hanya tidur, ya udah, hanya akan menjadi akan menjadi tidur yang untuk melepaskan lelah saja, hanya sekedar itu. Tapi kan kita ingin bagaimana tidur pun itu akan menjadi ibadah, ya. Kalau kita satu niatkan bahwa ya Allah, seharian ini, ya misal seharian ini saya lakukan aktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan langkahnya kau ridhoi, seperti itu. Sampai ya yang aktivitas fisik kita, pikiran kita harus kita istirahatkan dengan kita tidur, itu pun harus jadi ibadah, ya. Jadi ibadah. Rasulullah SAW bersabda, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqid illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya, orang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Nah, kita kan kalau tidur capek wis jebret, ya, gelar karpet, gelar ada kasur langsung tidur. Padahal kan diajarin, kata Nabi juga kata Nabi itu kasur itu ataupun ya terlebih dahulu juga harus ditebahin, ya, dengan kita
seraya mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, dibersihkan. Itu ada adabnya, mau tidur pun ada adabnya. Bersuci, menebahi tempat tidur, ya, sampai di ranjang pun kemudian kita harus ya berdoa kepada Allah. Mau tidurnya aja dibawa capek dulu, tapi capeknya capek berpahala. Ya, capeknya jadi ibadah. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Nah, ini juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Jangan sampai hanya untuk diri kita. Anak-anaknya nggak tahu. Oh, anak-anak udah tidur aja. Nanti akan jadi kebiasaan. Tapi kalau sudah dibiasakan, anak-anak tidurnya dengan kita mengawalinya dengan apa tadi itu, nak, ayo wudu, atau sebelumnya sikat gigi dulu. Kemudian, nah setelah itu, ayo Abi ataupun Bapak ajarkan doanya. Ya, yang pendek-pendek aja, jangan terlalu panjang. Udah keburu ngantuk duluan itu, Pak Resekin. Udah keburu ngantuk duluan, pendek-pendek aja. Dan itu nanti akan menjadi kebiasaan bagi anak. Dan ketika anak itu nanti sudah dewasa dan dia sudah nanti pun berumah tangga, dia kelak mempunyai istri atau suami, punya anak, dan dia akan mengajarkan seperti itu. Itu namanya yang disebut dengan pahala, ya, yang mengalir dari amal-amal yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, seperti itu. Berikutnya adalah beramal dengan amal yang pahalanya berat dan berlipat ganda. Ya, seperti apa sih? Nah, amal yang pahalanya berat dan berlipat ganda. Next. Nah, tadi sudah saya singgung di awal, di pertengahan, ringan dilakukan, berat di timbangan. Wah, ini zikir-zikir turut yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Kalimatani khafifatani alal lisan, kan gitu ya. Berikutnya aja dengan sibuk dengan membaca Al-Quran. Kita ketika menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita baca tapi belum tahu artinya, tapi kita berusaha untuk mengerti artinya. Kemudian juga ingin mengetahui tentang penjelasannya. Ya, penjelasannya yaitu dari tafsir yang banyak sekali. Ya, bagi yang belum terbiasa dengan kitab kuning, yang mungkin sudah banyak terjemahan yang seperti itu. Dan kita berusaha untuk apa? Yang memperberat timbangan kita, amal soleh kita itu diantaranya dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Satu hari kita udah berapa kali, sudah berapa juz atau berapa halaman yang kita baca dari Al-Quran itu, gitu kan? Atau ya, juz, ya berapa juz, gitu kan? Atau ya, di usia kita, mampukah kemudian kita menghafalkan dari ayat-ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat dari sisa umur, gitu, dari sisa umur. Ya, mampukah kemudian kita ini bisa menghafal satu ayat, meskipun Al-Quran itu sekian ratus ayat, gitu kan. Kita belum selesai menghafalkan, akhirnya ajal kita ataupun Allah sudah memanggil kita, itu akan sangat bermanfaat sekali. Karena kita sudah berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui apa tadi, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana kita juga membantu saudara-saudara kita. Ya, saudara kita yang Muslim terutama. Ya, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Maksudnya adalah Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Masya Allah. Karena orang itu, Pak, ya, hadirin rahimakumullah, ya, ketika orang berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain, dan dia tentunya ada ta'awanu, ada saling menolong, alal birri wa taqwa, yang didandaskan dengan kebaikan dan takwa, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang ketika ia beriktikaf, ya, di situ dia berzikir, tetapi ada butuh, ada yang namanya sesungguhnya saudara kita itu membutuhkan uluran tangan kita. Ya, entah apa karena kesulitan dalam ekonominya, kesulitan dalam ya apa sajalah. Nah, inilah ya kita sekali lagi menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya, bukan hanya hubungan baik kita dengan Allah saja,
Tapi Assalamualaikum juga Ustadz Diki. ya. Mohon maaf mengingatkan waktu untuk menguraikan tinggal 5 menit lagi. Oh ya, baik. Singkat saja, dari sekian banyak slide ini, ya, yang terpenting adalah bagaimana ketika kita menjadi orang-orang yang beruntung, itu adalah yang di awal saya sudah sampaikan bahwa yuk kita pergunakan umur kita untuk apa selama di dunia ini, yang nanti Allah akan menanyakan itu, dan nanti kita akan mintai pertanggungjawabkan dengan umur kita. Tentunya umur kita yang sisa ini kita habiskan dengan amal kebaikan. Ilmu kita juga sama. Begitu juga dengan harta yang kita dapatkan, dan nanti untuk apa kita gunakan harta tersebut. Dan yang terakhir adalah anjismi fi ma'ablahu tadi, dari seluruh anggota tubuh kita, mata, telinga, mulut kita, ya kita gunakan untuk apa? Karena semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran kasiran Ustadz Diki Armuan yang telah memberikan uraian kajian pada hari ini dengan tema menjadi orang beruntung. Jemaah kajian keislaman, pada sesi berikutnya kita akan coba untuk saling berbagi kembali atau ada hal yang mau diungkapkan kepada Ustadz Diki sebagai narasumber. Dipersilakan kepada jemaah kajian bareng yang ada mau bertanya, disilakan untuk raise hand, dipersilakan. Jadi silakan bagi para jemaah kajian bareng keislaman. Mungkin ada hal-hal yang mau diutarakan pada kajian pagi ini kepada Ustadz Diki Hermawan. Dipersilakan. Atau ada yang mau menambahkan? Oh, oke. Pak Nur Salim. Dipersilakan Pak Nur Salim. Assalamualaikum Pak Nur Salim. Pak Nur Salim. Atau sambil menunggu Ustadz Nasikin nih. Silakan Ustadz Nasikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Agus Barkah, Bapak narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Luar biasa materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, pengingat, muhasabah bagi kita semua untuk bahwa tidak terasa di dunia ini cepat sekali dan mungkin belum banyak bekal atau amal yang kita kumpulkan. Oke, langsung pada pertanyaan mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat atau agar kita bisa istiqomah untuk selalu dalam keadaan beramal soleh, dan sehingga kita nanti pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dalam keadaan mati yang husnul khotimah. Mungkin itu saja Ustaz. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Diki untuk langsung saja menanggapi dari poin Ustadz Diki. Baik, terima kasih Pak Nasikin tadi sudah menanyakan. Jadi kalau istiqomah itu ulama sendiri mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah ataupun kemuliaan. Memang istiqomah itu adalah amalan yang mengawalinya dengan sesuatu yang amat sangat berat gitu kan. Tapi mau tidak mau dipaksakan mengawalinya gitu. Ya.
Ya, mungkin doanya yang singkat, Allahumma paksain, Allahumma paksain. Kayak contoh lah, contoh. Seseorang yang kemudian ingin melakukan amal soleh. Ya, amal soleh apa? Ya, apa saja. Oke, nggak usah. Yang memulai aktivitas seorang muslim, orang yang beriman itu adalah di pagi hari misalnya. Bagi sebagian orang, pagi hari itu untuk membangun pagi itu berat, sangat berat. Kalau orang tidak terbiasa dengan bangun di pagi hari, jam 3 lah taruh. Karena itu ada waktu-waktu istimewa yang dimana orang yang setelah sholat kemudian dia memohon kepada Allah, meminta ampunan, Allah ampunkan gitu ya. Ketika dia meminta hajatnya, Allah akan kabulkan. Ya, sehingga di situ juga ada keistimewaan. Tapi orang kan tidak hanya sekedar termotivasi, oh iya, saya ini pengen doa saya kabulkan, saya ini pengen bagaimana Allah ampuni dosa-dosa saya. Pengen doang, pengennya aja dapat pahala, Pak. Pengennya dapat pahala. Karena apa? Ada niat yang baik di situ. Tetapi ya, actionnya ini terkadang yang berat. Kayak gitu, action ini. Ya, sehingga apa yang harus ia lakukan? Ya, yang harus ia lakukan adalah satu, menyandarkan segala sesuatunya termasuk amalnya dan pertolongannya adalah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, apa namanya, berikan apa pertolongan, berikan kepada kepada hamba ya, agar bisa bangun lebih awal untuk ibadah kepada. Apakah kemudian akan terwujud? Insya Allah akan terwujud. Kenapa? Sudah azam. Kalau bahasa Al-Qur'annya gini, faiza azamta fatawakal Allah. Ya, faiza azamta fatawakal Allah. Apabila engkau telah berazam, sudah bertekad bulat, maka tawakal Allah. Udah, serahin kepada Allah. Artinya apa? Ada kemauan. Kemudian juga apa? Tidurnya tentunya. Kalau orang pengen bangun pagi, misalnya pengen istiqomah bangun pagi, kiatnya adalah tidurnya jangan kayak orang ngeronda. Ngeronda kan bisa tidur, pagi baru pulang. Habis subuh tidur gitu kan. Tapi orang bagaimana tidur apa mau bangun pagi, dia mau istiqomah dalam ibadah pagi hari itu, ya mengawali tidurnya. Dan itu pun yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah kalau nggak ada keperluan yang penting-penting amat, Rasulullah mengawali tidurnya sehingga beliau harus bangun lebih awal. Untuk apa? Untuk membersamai dirinya dengan Robnya seperti itu. Sehingga inilah yang kemudian eh, apa namanya azamnya sudah ada, tawakal, pasrahkan kepada Allah sambil doanya gitu. Ya Allah, Allah mau paksain, ya Allah paksain. Ya artinya kita udah bangun, ketika sudah bangun ya udah melek, ya jangan ini lagi, jangan apa namanya, jangan hanya sekedar masuk ke kamar mandi, keluar, yuk gelar sejadah, ya bukan sholat tapi tidur lagi. Nah ini kan nggak beres ini. Tapi ya itulah segala sesuatunya Pak Nasikin, bahwa kita ini uh, ingin melakukan yang terbaik, bukan hanya sekedar baik, tapi yang terbaik buat diri kita dan juga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memang harus bersusah-susah bahasanya gitu. Harus memaksakan diri. Insya Allah istiqomah itu kan bahasa sederhana saya seperti ini. Seseorang yang tidak terbiasa, insya Allah akan menjadi biasa diawali dengan sesuatu yang dia harus lakukan dengan memaksakan diri. Ya tadi, memaksakan diri. Ya, kemudian ketika dia memaksakan diri, mungkin awal yang timbul itu, aduh kok begini amat, ya. Tapi lama kelamaan kemudian ketika dia sudah lakukan continue seperti itu akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan yang kecil, yang sedikit, nggak perlu banyak-banyaknya sehari, misalnya dia harus apa? Istiqomahkan aja dulu yang satu ini misalnya. Minta juga sambil ya Allah teguhkan iman saya. Allahumma sabbitni bil iman, Allahumma sabbitni bil Islam. Allahumma muqallibal qulub. Allah kan yang bolak-balikan hati, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah azam seperti itu, nggak mungkin deh. Pasti Allah kasih pertolongan buat kita, pasti Allah kasih kemudahan buat kita untuk apa? Bisa istiqomah. Dengan cara apa? Ya dari diri kita. Merubahnya itu bukan langsung simsalabim, Allah rubah, set jadi orang soleh, set jadi orang apa ahli ibadah tahajud ya, nggak bisa begitu. Dari diri kita dulu, ya
Jadi pentinglah bagi kita itu untuk Allah kasih kepada kita waktu itu, tinggal kitanya actionnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kan kasiran Ustaz Diki. Ya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ustadz Nur Salim. Dipersilakan, mangga. Langsung. Oke, terima kasih. Saya mungkin hanya nambah dikit aja, barangkali untuk menambah pemantapan ya. Ya, oke. Syukron. Intinya kalau beruntung kan yang hari ini lebih baik dari kemarin kan begitu kan? Bahwa Robihun. Karena yaumuhu khairan min amsi bahwa Robihun. Jadi temanya bagaimana beruntung lah. Tentu kiat yang ditanyakan tadi ya memang harus ada perencanaan, ada niat, ada keinginan. Allah Ta'ala itu sudah mengingatkan kita kadang-kadang malam hari dibangunkan untuk kencing, gitu kan? Nah, tapi akhirnya banyaknya itu habis kencing terus tidur lagi. Gitu. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga pengenaan ilmu ya, yang memang ilmu itu bagian dari sesuatu yang akan ditanyakan. Makanya ada hadis Nabi yang manis dada ilman walam yastad hudan lam yastad minallahi ila budan. Nah, barang siapa yang tambah ilmu tapi tidak tambah dekat, tidak tambah mendapatkan hidayah, maka sebenarnya orang itu bukan semakin dekat tetapi semakin jauh. Tambah hari tambah ilmu kok tambah menjauh, ini kan ada apa kan? Nah, jadi memang kita harus punya gini Pak Nasihin, kiat-kiatnya harus kita bilang sama setan, setan. Gitu. Saya kira begitu, tambah dikit aja gitu. Ya. Syukran Pak Kiai. Ustadz Nur Salim. Ustadz Diki, Ya. karena waktu kita tinggal 2 menit ke depan, dipersilakan untuk Ustadz Diki untuk ada closing statement sebelum kegiatan ini kita akhiri. Monggo Ustadz Diki. Baik, di akhir kegiatan kajian keislaman ini, alhamdulillah bahwa Allah hadirkan kita semuanya, membersamai kita semuanya dalam kegiatan yang termasuk amal-amal soleh yang bisa dikatakan tadi dalam tema kajian kita adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, pergunakan waktu kita sebaik-mungkin di akhir-akhir. Mungkin kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita persembahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal apa yang terbaik. Di dalam surat Al-Mulk juga disebutkan Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum, ya, menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, ya, bukan aksaru, bukan paling banyak ya, tapi ahsanu amala. Sehingga kita harus yang sedikit ataupun yang tidak banyak, tapi itu baik, istiqomah dan mantap, insya Allah itu akan menjadi akan menjadi berat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menebar kebaikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain, untuk orang banyak. Wallahul musta'an, hadana wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Diki Hermawan yang pada pagi ini telah memberikan kajian bareng pada program GPK Berbagi Madrasah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau ini menjadikan suatu peringatan buat kita bahwa kita harus benar-benar beritikat baik menjadi orang-orang yang beruntung. Dan insya Allah nanti akan kita rasakan di yaumul akhir. Sekali lagi Ustadz Diki, syukran kasiran atas paparannya. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh jajaran penanggung jawab kegiatan GPK Berbagi ini, terutama kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, juga Bapak Direktur GPK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain,
juga Bapak Kasubdi Bina MA MNGTK Madrasah Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Haji Anis, juga tak lupa Koordinator Komponen 3MNQR Madrasah Dipom Kementerian Agama Bapak Dr. Ainul Rofiq, juga terutama penanggung jawab kegiatan kajian pagi ini Bapak Gus Lutfiah. Mudah-mudahan semuanya juga di peserta kajian pagi ini kita mendapatkan keberkahan hidup dan bisa melanjutkan aktivitas kita pada kegiatan selanjutnya. Sebelumnya marilah kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi syukran kasiran Ustaz Diki. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.